Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini kita mau menikmati makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan kekuatan tangan Tuhan menopang perjalanan iman kita sepanjang hari ini, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah berakar semakin kuat, berbuah semakin lebat. Puji Tuhan. Kita baca Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, setiap orang Kristen dipanggil untuk bertumbuh, bukan hanya bertahan hidup. Pertumbuhan rohani sejati diibaratkan seperti pohon, ya. Kita tidak hanya memiliki daun yang hijau, penampilan luar, tetapi juga akar yang kuat dan buah yang lebat, yaitu kehidupan yang berdampak. Dalam menghadapi badai kehidupan, pencobaan, krisis, tantangan zaman, dan sebagainya, apa yang membuat iman kita tidak mudah tumbang? Jawabannya terletak pada kedalaman akar iman kita. Nah, tema ini mengajak kita untuk memeriksa, sudahkah kita berakar dengan benar, kuat di dalam Dia? Apakah buah-buah kerajaan Allah nampak keluar dari dalam hidup kita? Akar adalah bagian terpenting namun sering tidak terlihat. Fungsinya menopang, menyerap nutrisi, dan menjaga kestabilan. Ayat Kolose 2 dan pasal 2 ayat 7 menegaskan bahwa kita harus berakar di dalam Dia. Kristus adalah satu-satunya fondasi dasar yang kokoh. 1 Korintus 3 ayat 11. Berakar di dalam Kristus berarti mengakui kedaulatannya, bersandar penuh di dalam Dia, mengandalkan Dia, menerima pengajarannya, dan mempercayakan seluruh hidup kita dalam ketaatan kita akan firman-Nya. Ini adalah tindakan iman yang terus-menerus. Nutrisi yang diserap akar adalah air dan mineral. Dalam kerohanian, nutrisi utama kita adalah firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Orang benar adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Pohon itu berakar dalam sehingga menghasilkan buah pada musimnya. Kedisiplinan rohani seperti doa, baca firman, dan merenungkan firman adalah proses menghujamkan akar lebih dalam. Jangan menjadi Kristen yang akarnya dangkal, mudah layu ketika panas, tanda kutip ya, tekanan, ujian, pencobaan datang.
Bisa kita baca dalam Matius 13 ayat 20 sama 21. Selain berakar ke bawah, kita juga harus dibangun di atas dia. Ini berbicara tentang proses pendewasaan dan pembangunan karakter di atas fondasi yang sudah diletakkan. Nah, proses pembangunan ini sering melibatkan pemurnian dan disiplin dari Tuhan. Kita harus teguh dalam ajaran yang benar dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat yang menyimpang dari kebenaran firman. Jika akar kuat, maka buah adalah hasil yang tak terhindarkan. Tuhan mengharapkan kita berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 5 mengajarkan bahwa kunci berbuah adalah tinggal atau menetap di dalam Kristus. Ranting tidak dapat berbuah jika terpisah dari pokok anggur. Tinggal di dalam Kristus adalah sebuah hubungan yang intim, aktif, dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang status sudah diselamatkan, tetapi tentang ketaatan harian kita dalam menjaga persekutuan dengan Tuhan. Buah yang dicari Tuhan ada dua dimensi utama, Bapak Ibu Saudara. Pertama adalah buah roh, yaitu karakter Allah yang mengalir dalam hidup kita, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galati 5, 22 dan 23. Buah-buah ini adalah bukti bahwa Kristus hidup di dalam kita. Dan dimensi yang kedua adalah buah pelayanan. Memenangkan jiwa, melakukan kebaikan, menjadi berkat, dan menghasilkan murid baru. Intinya, buah adalah manifestasi eksternal dari akar internal yang kuat. Kita berakar untuk stabil dan kita berbuah untuk memberkati orang lain. Yohanes 15 ayat kedua, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudara, pemangkasan adalah metafora untuk ujian, koreksi, dan disiplin yang diizinkan Tuhan. Meskipun menyakitkan, proses ini menghilangkan apa yang tidak perlu, dosa, kedagingan kita. Sehingga energi kita dapat terfokus pada menghasilkan buah yang lebih lebat dan berkualitas. Nah, tujuan akhir dari berakar kuat dan berbuah lebat adalah untuk memuliakan Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, jangan puas dengan akar yang dangkal, mudah goyah, atau hidup yang mandul tidak berbuah. Mari kita periksa keadaan kerohanian kita pagi ini. Seberapa dalam kita membaca, mengerti, mempelajari firman Tuhan. Seberapa konsisten kita berdoa. Mari buatlah keputusan untuk hidup lebih intim dan taat pada Kristus setiap hari. Bertanyalah, buah roh apa yang perlu saya kembangkan hari ini? Dan siapa yang dapat saya layani hari ini? Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, karena cinta-Mu ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku,
Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini, mengingatkan pengiringan kami sebagai orang percaya. Tidak cukup hanya berakar di dalam Tuhan, tetapi berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.